Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kekristenan kita berdampak. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Keluarga yang mengasihi Tuhan, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan di dalam dunia ini ada dua institusi yang ide pendiriannya datang daripada Tuhan. Yang pertama adalah keluarga. Alkitab katakan tidak baik bagi manusia itu untuk seorang diri. Jadi adanya keluarga di atas muka bumi ini, itu bukan karena pintarnya manusia, tapi Tuhanlah yang merencanakannya. Tuhanlah yang mendirikannya. Institusi yang kedua adalah gereja. Alkitab katakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, di mana pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Yang kami mau tekankan, khususnya buat kita, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kami mau sampaikan bahwa apapun yang rencananya datang dari Tuhan, iblis tidak suka. Iblis mencoba menghancurkannya, tapi kami pastikan iblis bodoh karena Tuhan tidak pernah gagal menggenapkan janjinya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang pasti bagi kita yang percaya pada Yesus. Tetapi kalau kita meneliti Alkitab kita, bukan hanya keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat besar yang berikutnya yang kita dapatkan adalah Tuhan memberikan kita firman Tuhan. Apa artinya? Ada petunjuk dalam menjalani hidup.
Kita tidak punya pengalaman tentang hidup karena kita belum pernah hidup sebelumnya. Tapi Tuhan baik, kita dikasih firman sehingga kita memiliki petunjuk dalam menjalani hidup. Khususnya tentang tema kita malam hari ini, keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita mau melihat apa yang harus kita lakukan dan apa dampaknya kalau kita keluarga-keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan memilih untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang pertama yang kami mau sampaikan, keluarga yang mengasihi Tuhan adalah cirinya keluarga yang mengutamakan Tuhan. Tidak semua orang Kristen mengutamakan Tuhan. Tetapi keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang mengutamakan Tuhan. Semua dalam hidup ini penting. Traveling, jalan-jalan itu penting. Facial, pedikur itu penting. Ke mall, jalan-jalan itu penting. Tapi dari semua yang penting dan penting itu, kita mesti mengambil keputusan mana diantaranya yang terpenting. Dan sebagai hamba Tuhan, kami ingin tekankan kalau ada yang terpenting dalam hidup ini, hubungan dengan Tuhan itulah yang terpenting. Bahkan kami berani berkata, itu merupakan master key-nya, itulah yang menentukannya. Jadi keluarga yang mengasihi Tuhan, ciri utamanya adalah keluarga yang mengutamakan Tuhan. Haleluya. Kami ingin kita melihat Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat, dikatakan Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat ini ditulis oleh Daud. Haleluya. Kalau saya perhatikan kehidupan Daud, dari yang tidak mungkin jadi mungkin, dari seorang gembala menjadi raja yang besar, rahasianya karena dia mengasihi Tuhan. Dan ayat yang kita baca masuk pasal yang kelima, ayat yang keempat merupakan salah satu bukti bahwa Daud dalam hidupnya mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau ini rahasianya, kami mau mendorong, jangan pernah menggeser kedudukan Tuhan dengan apapun dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Hobi memang perlu, tapi jangan pernah menggeser Tuhan dengan hobi kita. Saya kadang-kadang melihat orang-orang yang contohnya suka main golf, itu orang-orang yang hebat menurut saya. Karena mereka mempersiapkan segala sesuatu secara perfect. Malam hari mereka sudah isi bensinnya, supaya besok pagi kalau mereka mainnya pagi tidak terburu-buru. Mereka dorong, mereka punya stick, ke depan, dekat pintu rumah mereka, dan mereka meletakkan kunci dan dompet mereka di atas meja. Bahkan mereka siapkan tas kecil untuk handuk dan satu kemeja atau kaos untuk nanti sesudah selesai mereka bisa menggantinya. Saya berpikir begitu hebat. Tapi kalau kita mau jujur, apa yang terjadi? Kita jauh dari hal itu dikala kita beribadah. Padahal kita menyanyi, aku mengasihi engkau. Haleluya. Nah, kami pastikan udah saatnya kita berubah. Kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh berani memprioritaskan Dia, menempatkan Dia pada tempat yang utama. Jadi kami mau mengajak malam hari ini, keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang mengutamakan Tuhan. Sudahkah kita mengutamakan Tuhan? Kalau belum,
Biar firman malam ini mendorong kita, jangan geser dia, tapi tempatkan dia paling terdepan dalam kehidupan kita. Jadikan dia bukan pelengkap, tapi jadi kebutuhan dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, kekristenan kita pasti berbeda. Berbeda bukan berarti aneh-aneh, tapi kita berdampak di mana Tuhan ditinggikan, dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang kedua, yang kami ingin sampaikan, keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga selain mengutamakan Tuhan, keluarga yang berani bayar harga. Haleluya. Kami ingin kita lihat Mazmur 73 ayat 26, dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Berani bayar harga. Kadang-kadang kita kalau mau jujur, terlalu pandai membuat alasan untuk kita tidak bertekun mengikuti Tuhan. Sederhana aja, hujan sedikit, waktunya harus ke gereja, kita bilang, minggu besok aja. Ya, terlalu pandai kita membuat alasan. Tapi anehnya kita suka untuk menerima berkat yang banyak daripada Tuhan. Ada kalanya, maaf kami harus katakan, kita seringkali menjadikan Tuhan jadi jongos, jadi pesuruh dalam kehidupan kita. Udah waktunya kita bertobat, kita dudukan Tuhan pada dudukan yang benar. Kalau dia Tuhan, mana hormat kita? Haleluya. Oleh karena itu kami mendorong biar melalui tema yang kita sampaikan malam hari ini, keluarga yang mengasihi Tuhan, ada satu renewal, ada satu pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mau bayar harga. Haleluya. Sesibuk-sibuknya kita, kalau memang waktunya ke gereja. Sesibuk-sibuknya kita, kalau memang waktunya doa baca firman, kita baca firman. Haleluya. Percaya atau tidak, apapun yang kita tidak urus tidak akan pernah jadi baik. Jangan pernah bermimpi, karena bertuhan yang benar ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Haleluya. Tanggung jawab kita erat hubungannya dengan kapasitas. Makin kita bertanggung jawab, kapasitas kita makin diperlebar. Karena itu kami mau mengajak kita, mari kita berani bayar harga. Yang ketiga yang kami mau tekankan, keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang konsisten melakukan perintahnya. Tidaklah berkelebihan kalau kami katakan ini yang lebih sulit lagi, konsisten. Berubah itu baik, tapi berubah-ubah tidak baik. Haleluya. Seringkali kita kekristenannya kayak yoyo, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, kayak minuman yang ada sodanya, waktu dibuka naik cepat, tapi sesudah itu kita kempes lagi. Haleluya. Keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang konsisten. Konsisten dalam hal apa? Konsisten dalam melakukan perintah-perintahnya. Kami ingin kita lihat Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Konsisten. Haleluya. Kalau kita tahu konsisten itu perlu, paksakan diri kita. Ya, atas anugerah Tuhan dulu saya tinggal sekolah di asrama, bangunnya pagi. Ya, bangunnya pagi, jam 4.30. Ya, kalau enggak bangun, ya disiram. Ya, itu udah perjanjiannya begitu. Kalau tidak bangun, ya disiram. Ya,
Untuk apa kita bangun? Kita bangun mau kerja, nanti mau chapel, di mana kita ada ibadah. Baru sesudah itu mandi dan kita makan, baru belajar. Nah, saya bersyukur pernah mengalami hal yang demikian di asrama. Dan apa yang terjadi, kami harus sampaikan, dimanapun saya melayani sampai hari ini, hal yang sama terjadi dalam hidup saya. Apa artinya? Pagi-pagi saya sudah bangun. Ya, jadi kita bisa karena kita biasa. Saya tidak pernah menyesal, pernah mengalami didikan yang tanda kutip agak keras, ya kuno begitu. Tetapi saya senang karena itu jadi kehidupan. Oleh karena itu kami mau katakan, kalau masalahnya adalah masalahnya pada konsisten, kita harus sungguh-sungguh mau mendisiplin diri kita. Disiplinlah diri kita. Kami mau katakan, kuda liar aja bisa dijinakkan. Kuda liar bisa dijinakkan. Kalau kita pernah belajar tentang kuda raja, kuda yang mengangkat para ratu-ratu di dunia ini, itu tidak akan pernah bergerak sejengkal pun kalau bukan saiznya, kalau bukan yang menjadi saiznya untuk menyuruh dia bergerak. Siapapun dia, letusan, bunyi apapun, dia tidak akan bergerak. Kenapa bisa? Terlatih. Ya, terlatih. Jadi kami ingin katakan, keluarga yang mengasihi Tuhan, yang ketiga cirinya konsisten. Konsisten dalam hal apa? Melakukan perintah Tuhan. Kalau itu yang terjadi, Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan dalam keluarga kita akan berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita jadikan kebenaran ini jadi cermin. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Apa artinya? Tidak ada kata terlambat. Yang terakhir, yang keempat, keluarga yang mengasihi Tuhan, cirinya adalah keluarga yang menjadi kesaksian. Haleluya. Keluarga yang menjadi kesaksian. Kalau bahasa yang lebih rohani, ya keluarga yang membawa bau harum Kristus. Ya. Bukan keluarga yang membawa bau busuk, mempermalukan Tuhan. Ya, tidak sedikit kita melayani, keluarga kita melayani, tapi bau amis. Buat malu Tuhan. Tapi ini saatnya kita hidup dalam kebenaran yang benar. Karena hanya kebenaranlah yang memerdekakan kita. Bukan seolah-olah, bukan sepertinya, tapi betul-betul kita ada dalam kebenaran. Karena Alkitab katakan, kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi mari kita jadi Kristen yang sejati, yang dituntun oleh firman. Jadi yang keempat adalah menjadi kesaksian. Ya, jadi keluarga yang mengasihi Tuhan cirinya adalah keluarga yang menjadi kesaksian, menjadi contoh, menjadi berkat, ya, bisa jadi panutan dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Kami bacakan Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, dan diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hebat. Kami tantang kita. Ayo kembali pada kebenaran yang benar. Berjalan pada jalan yang benar. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita ditegurnya, itu bentuk kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Yang kita perlu takuti kalau Tuhan diem. Apa saja yang kita buat, Tuhan diem. Kalau itu yang terjadi, itu warning, peringatan, tanda bahaya buat setiap kita.
Kalau kita dinasihati, ditegur Tuhan, bertobatlah, kembalilah pada kasih mula-mula. Kalau itu yang kita lakukan, kasih-Nya, anugerah-Nya, pengampunannya, pengurapannya, berkat-Nya akan kembali dipulihkan atas kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Keluarga yang mengasihi Tuhan, yang pertama adalah keluarga yang mengutamakan Tuhan. Yang kedua, yang berani bayar harga. Yang ketiga, konsisten melakukan perintah Tuhan. Dan yang terakhir, keluarga yang menjadi kesaksian. Kami berdoa Roh Kudus menolong, memampukan kita, sehingga setiap kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini tentang keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit, kita menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah mengundang Yesus dalam hidupnya, yang belum pernah menyatakan pernyataan imannya, mau ikut Tuhan, mau percaya pada Tuhan, kami mau tuntun saudara. Asalkan saudara mau mengikuti doa kami dengan benar, anugerahnya kita peroleh malam hari ini. Nanti yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit, yang punya beban. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saya terima firman Tuhan yang saya dengar malam hari ini. Saya mengaku orang berdosa yang akan dihukum binasa karena dosa, pelanggaran, kesalahan, kejahatan yang saya perbuat. Malam ini Tuhan Yesus, saya mau bertobat, saya mohon pengampunan daripada Tuhan. Saya mohon belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah hidup saya. Terimalah saya di malam hari ini. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal satu-satunya dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya, dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau saudara sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, tanganmu angkat satu ke atas. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh di belakang, angkat tanganmu satu ke atas. Apapun sakitmu, lakukan apa yang kami sampaikan ini. Kita percaya oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Alkitab katakan sudah selesai. Kutuk atasmu, kutuk atasku, dosa atasmu, atasku, diambilnya. Bahkan penyakit kita, dosa kita, diambilnya di kayu salib. Kita berdiri bukan di atas perasaan, tapi kita berdiri di atas kebenaran, yaitu firman. Mari letakkan tanganmu, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa buat mereka yang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang sakit pada saat ini. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau, jadilah sembuh. Penyakit tidak boleh kembali lagi, dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban berat, bebanmu berat, ya kami pastikan Yesus sanggup menolong engkau. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Tuhan, kau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat,
Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa, kau lihat Sobat Prestasi dan Bisa Babel TV yang meletakkan tangannya saat ini dimanapun mereka menyaksikan acara siaran malam ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus terbuka jalan. Aku berdoa awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dia rubah jalan buntu jadi pintu gerbang dalam hidup. Terima mujizat Tuhan. Terima mata air yang baru yang daripada Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan lakukan itu. Dan dia menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota yang baik, penuh cinta kasih. Ada kasih persaudaraan di kota ini. Kami berdoa minta pengampunan dosa atas kota kami. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari huru-hara, dari hal-hal yang buruk. Kami minta kasih karunia Tuhan, ada hujan pertobatan di negeri kami, termasuk kota kami Jakarta ini. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangkitkan, yang mundur kembalikan dalam pelayanan, yang setia. Engkau berkati hidup mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, ikat dalam kasih, jadikan jadi suara bukan jadi gema, jadi mercusuar, jadi petunjuk jalan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Panorama MGK yang jadi partner kami. Tuhan, Engkau memberkatinya, naik bukan turun. Akhirnya kami mendoakan Sobat Prestasi dan Bisa Babel TV dimanapun mereka melihat, menyaksikan, mendengar acara ini. Kami berdoa, kuatkan iman mereka. Kalau mereka punya masalah, Tuhan Kau jadi jawaban bagi mereka. Ada penghiburan, ada kasih, ada kekuatan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang mereka alami. Kami bersyukur, segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Amin.